Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-22 hingga 26 dari surah An-Nur, yaitu masih lagi sambungan dari kisah hadithul ifk, yaitu kisah bohong, kebohongan yang disebarluaskan oleh orang-orang munafik di kota Madinah, yaitu tentang Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menyebarkan berita bohong bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal. Sudah kita terangkan tentang kisah yang menggoncangkan rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkaitan dengan kehormatan dan kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang kita pelajari dalam beberapa pertemuan ini masih lagi menerangkan tentang kisah atau berita bohong yang disebarluaskan oleh bukan hanya orang-orang munafik, tapi ada sebahagian dari sahabat Nabi. Di antaranya adalah Mistah bin Utsatsah, bukan orang yang jauh dari Aisyah, yaitu sepupu dari ayahandanya. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sepupu, anak dari bibinya Mistah, juga ikut berhijrah, juga ikut perang Badar, tetapi terikut-ikut pula menyebarkan berita bohong, yaitu menuduh bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela. Akhirnya diberi hukuman yang ditetapkan ke atas Mistah, yang juga bersama dengan sahabat yang lainnya Hasan, kemudian juga Hamnah, yaitu hukuman cambuk, yaitu 80 kali cambukan. Nah, apa pengaruhnya bagi Abu Bakar? Rupanya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah yang selalu memberikan bantuan kepada Mistah, karena Mistah ini miskin, susah untuk makan, minum, susah.
Yang memberikan bantuan untuk kehidupan keseharian Mistah adalah Abu Bakar. Karena Mistah ikut serta pula menyebarkan berita bohong, akhirnya Abu Bakar tidak mau lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Akhirnya turunlah ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu tidak sepatutnya orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan rezeki, yang dimaksudkan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk bersumpah untuk tidak memberikan bantuan lagi. Nah, apakah Abu Bakar tidak mau? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Nah, pastilah mau. Maka dengan ayat yang turun ini, Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada Mistah. Padahal sebenarnya sudah terganggu, suasana hati sudah terganggu disebabkan karena ikut serta pula mencemarkan keluarga Nabi. Sementara memuliakan Nabi, menghormati Nabi, meninggikan kedudukan Nabi, termasuk meninggikan Nabi, menghormati Nabi adalah memuliakan keluarga Nabi. Karena menuduh istri Nabi itu sama dengan mencemarkan kemuliaan Nabi. Nah, itu pula yang dilakukan. Maka hati orang beriman mana yang tidak terganggu oleh perbuatan yang tercela itu? Termasuklah Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya membuat tindakan untuk tidak memberikan lagi bantuan kepada Mistah. Tetapi karena ada ayat turun bahwasanya Allah akan memberikan ampunan kepada Abu Bakar apabila mau memaafkan dan berlapang dada kepada Mistah, maka Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada Mistah. Ini pelajaran yang berguna bagi kita pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang akan kita pelajari juga menerangkan bahwasanya orang yang menuduh perempuan baik, perempuan yang tidak ada sedikit pun tanda-tanda untuk melakukan perbuatan yang tercela, kemudian perempuan itu perempuan yang senantiasa membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuduh perempuan yang baik itu dengan tuduhan berbuat zina, maka orang yang menuduh itu dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat. Dan di akhirat mendapatkan azab yang besar. Ini menerangkan bahwasanya menuduh seseorang yang baik melakukan perbuatan yang tercela itu adalah perbuatan yang sangat buruk sekali. Perbuatan menuduh itu adalah perbuatan yang sangat buruk sekali, dan buruknya perbuatan itu diketahui melalui beratnya hukuman yang diterima oleh orang yang menuduh, yaitu dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat, dan mendapatkan azab yang besar. Tidak ada sesiapa yang bisa lari dari hukuman Allah. Mungkin di dunia bisa, tetapi di akhirat tidak. Apa sebab? Sebab di dunia mungkin yang menjadi hakim adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Tetapi kalau di hari akhirat yang menjadi hakim adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka siapa manusia yang bisa lari dari Allah yang maha mengetahui? Tak ada siapa. Mungkin mulut tidak akan berbicara, tetapi Allah di hari akhirat akan membuat tangan berbicara. Bukan hanya tangan, kaki pun Allah apabila berkehendak untuk membuat kaki-kaki itu berbicara, maka kaki itu pun berbicara untuk bersaksi di hadapan Allah. Maka siapa yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala apabila Allah yang menjadi hakim nanti di hari akhirat? Maka pada hari itu disempurnakanlah balasan bagi setiap mereka yang melakukan perbuatan.
Perbuatan baik dibalas sempurna pembalasan, perbuatan buruk sempurna juga pembalasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-26 menerangkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan yang baik karena pasangannya adalah seorang lelaki yang terbaik. Apabila Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah adalah hamba yang terbaik, maka Aisyah adalah perempuan yang terbaik. Maka perempuan yang terbaik itu tidak akan mungkin melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik, karena sudah menjadi ketetapan Allah yang baik, Allah pasangkan dengan yang baik. Dan Aisyah kemudian sahabat Nabi yang dituduh adalah terbebas dari apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya balasan yang diberikan untuk Aisyah radhiyallahu anha dan orang-orang yang tidak seperti yang dituduhkan oleh orang munafik adalah ampunan dan rezeki yang mulia. Ampunan disebutkan juga dalam ayat sebelum ini untuk Abu Bakar. Ampunan berarti adalah pemberian Allah untuk orang yang berkedudukan tinggi. Abu Bakar memiliki kedudukan yang tinggi, untuknya ampunan. Aisyah, Safwan bin Mu'attal berkedudukan tinggi, untuk mereka ampunan. Ampunan Allah itulah yang akan memasukkan seseorang ke dalam syurga. Bukan amalan yang kita kerjakan yang membuatkan kita masuk ke dalam syurga. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai mukaddimah dari beberapa ayat yang kita pelajari, yaitu ringkasan dari penyampaian yang nanti kita akan bahaskan agak panjang. Maka supaya tidak kemana-mana penjelasan kita nantinya, maka di mukaddimah ini kita sampaikan dengan ringkas bahwasanya ayat-ayat yang kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang kisah hadithul ifk, yaitu kisah berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Peristiwa berlaku pada masa dahulu, yaitu penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong itu juga bisa berlaku pada hari ini. Dan jangan dikatakan itu kisah masa lalu aja, tak ada terjadi pada masa sekarang. Tidak, pada masa sekarang pun juga bisa berlaku. Orang-orang yang baik, berbuat baik, tetapi dituduh telah melakukan perbuatan yang tercela, padahal tidak memiliki bukti sama sekali. Karena untuk menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tercela, buktinya apa buktinya? Mesti ada saksi yang melihatnya langsung, 4 orang laki-laki melihat perbuatan yang tercela itu dilakukan. Kalau tidak, maka yang menuduh akan diberi hukuman, akan mendapatkan hukuman, yaitu hukumannya 80 cambuk. Itulah dia hukuman di dunia. Dan mudah-mudahan taubat sungguh-sungguh, maka tidak lagi mendapatkan nanti hukuman di hari akhirat. Apabila tidak, hukuman dunia diberlakukan, hukuman di akhirat pun akan didapatkan. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari yang terdapat dalam surah An-Nur, yaitu masih lagi menerangkan tentang peristiwa yang berlaku dalam keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga pernah mendapat ujian dalam menjalankan rumah tangga, yaitu rumah tangga beliau telah dituduh oleh orang-orang yang hanya memperturutkan kehendak hawa nafsu mereka. Karena tidak memiliki keimanan dalam hati, maka tidak ada penghormatan terhadap rumah tangga baginda Rasulullah, sehingga mereka suka, senang apabila rumah tangga baginda Rasulullah itu tercemar. Karena yang mereka inginkan sebenarnya adalah
mencemari kemuliaan Rasulullah, yaitu dengan celah masuk, yaitu mencemari istri baginda Rasulullah. Tetapi usaha mereka orang-orang munafik tidak berhasil. Apa sebab? Allah Subhanahu wa taala langsung dari sisinya memberikan penjelasan pembebasan bahwasanya Aisyah adalah yang tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik tersebut. Ini pelajaran yang sangat berguna. Mudah-mudahan insya-Allah kita pelajari ayat-ayatnya dan mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, terlebih dahulu kita akan membaca ayat, kemudian menterjemahkannya kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina yarmuna al muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun wa yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tali, dan janganlah bersumpah, ulul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan, minkum, dari kalanganmu, wassa'ah, dan yang memiliki kelapangan. Yang dimaksudkan apabila berkaitan dengan sebab turun ayat ini siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu beliaulah yang memiliki keutamaan dan memiliki kelapangan rezeki. Janganlah bersumpah. Ayyutu, untuk tidak memberikan harta atau infak, ulil qurba, kepada kaum kerabat, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wal ya'fu, dan hendaklah ia memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah berlapang dada. Ala tuhibbuna, tidakkah kamu menyukai atau menginginkan, ayyaghfirallahu, agar Allah mengampuni, lakum, bagimu, mengampuni bagimu dosa-dosamu, wallahu, dan Allah, ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Dan janganlah bersumpah orang-orang yang memiliki keutamaan di antara kamu dan juga memiliki kelapangan untuk tidak memberikan pemberian kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak menyukai Allah akan memberikan ampunan bagimu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat berikutnya, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yarmuna, menuduh, al-muhsanat, perempuan-perempuan yang baik, al-ghafilat, yang tidak sedikit pun
memiliki keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Al-mu'minat, yang beriman, lu'inu. Nah, yang menuduh itu akan dilaknat fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Walahum, dan bagi mereka, azabun azim, azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, yang beriman kepada Allah, yang menuduh itu dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat berikutnya, yauma, ingatlah hari, tashhadu, bersaksi, alaihim, ke atas mereka, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi yang bersaksi bukan hanya lidah, tetapi juga tangan dan kaki. Ingatlah hari bersaksi kepada mereka, ke atas mereka, tangan, lidah, tangan, dan kaki mereka, tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Ayat berikutnya, yauma idzin, pada hari itu, yuwaffihim, menyempurnakan bagi mereka, Allah menyempurnakan bagi mereka, dinahum, balasan mereka, al-haq, yang benar. Balasan mereka yang benar, maknanya balasan mereka dengan sebenarnya. Balasan bermakna yang mereka buat itu akan dibalas, dan Allah akan menyempurnakan balasan mereka dengan sebenarnya. Wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui, annallah, sesungguhnya Allah, huwal haq, dialah yang maha benar, al-mubin, yang nyata, dalam menetapkan keputusan atau nyata keadilannya. Pada hari Allah menyempurnakan bagi mereka balasan mereka yang sebenarnya, dan mereka mengetahui sesungguhnya Allah, dialah yang benar lagi yang nyata. Al-khabisat, perempuan-perempuan yang keji, lil khabithin, bagi laki-laki yang keji. Wal khabithun, laki-laki yang keji, lil khabithat, bagi perempuan-perempuan yang keji. Wat tayyibat, dan laki-laki dan perempuan-perempuan yang baik, lit tayyibin, bagi laki-laki yang baik. Wat tayyibun, dan laki-laki yang baik, lit tayyibat, bagi perempuan-perempuan yang baik. Ulaika, mereka itu, mubarrauna, bebas, mimma yakulun, dari apa-apa yang mereka katakan, dari apa-apa yang mereka tuduhkan, bebas dari tuduhan, yaitu tuduhan melakukan perbuatan yang tercela, seperti yang dituduhkan kepada Aisyah. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Perempuan-perempuan yang keji bagi laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji bagi perempuan-perempuan yang keji, dan perempuan-perempuan yang baik bagi laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik bagi perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bebas dari apa-apa yang mereka tuduhkan. Mereka yang dituduh itu bebas dari apa-apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca tadi, melalui terjemahannya kita mengetahui bahwasanya ayat-ayat ini masih lagi menerangkan tentang peristiwa berita bohong yang tersebar di Madinah, yaitu tentang tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam tuduhan itu menuduh bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela. Rupanya tidak, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Maka tinggilah kedudukan Aisyah karena Allah langsung yang membebaskannya. Kalau dahulu ada Maryam,
yang juga dituduh melakukan perbuatan yang tercela. Siapa yang membebaskan Maryam dari perbuatan yang tercela? Anaknya, masih manusia. Anaknya, manusia. Tetapi apabila Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh, yang membebaskannya dari tuduhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan begitu tingginya kedudukan Aisyah radhiyallahu anha karena Allah langsung yang membebaskan beliau dari tuduhan orang-orang munafik. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita yaitu bahwasanya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia akan merendahkan, akan menghinakan, akan mengkeji, akan mencela, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memelihara hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin, tidak menginginkan hamba-hambanya yang mulia itu tercemar oleh mulut-mulut yang pendusta. Ini yang membuat kita menjadi tenang, membuat jadi kita tidak gelisah risau apabila memang kita melakukan perbuatan yang baik dan senantiasa melakukan ketaatan, kemudian berlaku tuduhan, maka tak perlu risau, tenang saja. Kalau kita tidak melakukannya, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah nanti yang akan menentukannya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan pelajaran yang berlaku yang pernah berlaku pada masa dahulu menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan dan yang memiliki kelapangan di antara kamu. Ulama tafsir bersepakat dari sebab turun ayat ini yang dimaksudkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi Allah tidak menyebut nama Abu Bakar di sini. Yang Allah sebut adalah sifatnya. Melalui sifat itu diketahuilah seseorang. Jadi untuk mengetahui seseorang itu tidak semestinya melalui namanya, tetapi melalui sifat yang menonjol yang ada padanya, atau sifat yang menjadi kelebihannya. Nah, sifat yang menjadi kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah memiliki keutamaan, yaitu suka memberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepadanya, kemudian ia suka memberi, pemurah dalam memberi. Sehingga siapa saja, bukan hanya dari kaum kerabat, tapi siapa saja yang perlu untuk dibantu, maka beliau akan bantu tanpa memilih-milih atau memandang-mandang siapa yang akan dibantu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menyiapkan seluruh harta bendanya untuk diberikan kepada siapa yang memerlukannya. Di antara yang mendapatkan kemurahan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Mistah bin Utsasah, yaitu salah seorang dari yang menyebarkan berita bohong. Maka sebagai manusia biasa, manusiawi, terganggu hati Abu Bakar, yaitu Mistah mendapat belas kasihannya, kemudian Mistah pula ikut serta menyebarkan berita bohong. Akhirnya Abu Bakar tidak mau lagi memberikan pemberian kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ingin Abu Bakar itu berhenti dari berbuat baik, hanya disebabkan karena terganggunya hati, suasana jiwa. Maka turunlah ayat ini untuk menerangkan bahwasanya, wahai Abu Bakar, apabila engkau berkeinginan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu, untuk memberikan balasan yang mulia untukmu, maka jangan berhenti kamu memberi, meskipun orang yang kamu beri itu adalah orang yang menyakiti hatimu. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu ya? Biasanya kita mau memberi karena orang itu menyenangkan kita, menggembirakan kita, tidak mendatangkan masalah kepada kita,
Tapi sekarang orang itu sudah mendatangkan masalah, sudah mengganggu suasana hati jiwa kita. Masih tetap kita beri pemberian kepadanya? Masih kita bantu? Disinilah tingginya kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka apabila ada orang yang mungkin tidak mau lagi memberikan bantuan, tidak ada salah. Apa salahnya tidak memberikan bantuan? Karena bukanlah suatu kewajiban. Kecuali kepada istri itu adalah kewajiban, kepada anak ialah itu kewajiban. Kalau kepada yang bukan ahli keluarga, yang bukan di bawah tanggungan kita, apakah wajib kita memberikan? Tidak. Apabila kita berhenti tidak memberikan, apakah salah? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan Abu Bakar supaya kedudukannya tetap tinggi. Yaitu meskipun sudah terganggu suasana jiwanya, tetapi Allah menghiburnya kembali. Yaitu dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, tidak maukah engkau apabila engkau mau terus menyambung pemberianmu itu, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Nah, ketika ayat ini turun, maka Abu Bakar mengatakan, ya, aku inginkan ampunan. Aku inginkan ampunan, aku inginkan ampunan. Maka pemberian pun dilanjutkan kepada Mistah bin Utsatsah. Maka disinilah tingginya kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, melupakan orang yang menyakiti. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. 3 disebut di sini, yaitu orang yang diberi itu adalah kaum kerabat, dari kalangan kaum kerabat. Orang yang diberi itu adalah orang yang miskin, dan orang yang diberi itu adalah orang yang berhijrah di jalan Allah. Mistah itu ketiga-tiganya itu. Ketiga-tiganya itu ada pada Mistah. Dari kaum kerabat, sepupu. Kemudian miskin, memang miskin. Kemudian ikut berhijrah, memang ikut berhijrah. Bahkan ikut perang Badar. Tapi tak tahulah entah apa yang berlaku sehingga tergelincir, kemudian ikut serta pula menyebar berita bohong yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Wal ya'fu, dan hendaklah mereka itu memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah mereka itu berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, maka tidak maukah kamu Allah memberikan ampunan kepadamu? Dengan turun ayat ini, maka yang menjadi tumpuan Abu Bakar adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perasaan hati yang terganggu itu, atau jiwa yang tersakiti itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun yang memberikan ampunan, Allah Maha Penyayang yang memberikan kasih sayang. Ketika dua nama Allah ini disebut bergandengan, maka ada isyarat bahwasanya Allah akan memasukkan orang yang memaafkan, yang melapangkan dada, kemudian yang tetap melanjutkan sifat pemurahnya itu, yaitu Allah menyiapkan untuknya syurga. Karena yang akan memasukkan seorang ke surga adalah ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghujung ayat itu isyarat bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang layak untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah, yaitu surga. Ayat berikutnya kembali menerangkan tentang hukum atau menegaskan hukum tentang perbuatan menuduh orang-orang baik melakukan perbuatan yang tercela, yaitu orang yang menuduh itu akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, al-ghafilat, biasa kata al-ghafilat ini diterjemahkan dengan lalai. Lalai maknanya sudah tidak ingat lagi apa yang dikerjakan. Umpamanya seperti sekarang ini, kita mengikuti pengajian, kemudian kita ingat, yaitu kita satu persatu dari kata yang kita dengar itu kita perhatikan, maka kita ini betul-betul sungguh-sungguh
di dalam mengikuti pengajian ini. Tapi ada yang lalai, yaitu sudah tidak lagi mendengar apa yang dikatakan, karena sibuk dengan handphone yang di tangan. Nah, akhirnya lalai. Handphone itu melalaikannya dari mengikuti pengajian ini. Akhirnya dia tidak mengikuti pengajian. Nah, kata lalai ini biasanya kita gunakan kepada yang sudah tidak ingat lagi. Di dalam ayat ini kata lalai dipakaikan kepada tidak ingat lagi melakukan kejahatan. Berarti lalai di sini, penggunaan kata lalai di sini baik atau buruk? Positif atau negatif? Positif. Nah, jadi sifat kata lalai, sifat lalai di dalam ayat ini adalah kata yang positif, yaitu lalai, yaitu tidak ingat lagi melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Nah, orang yang tidak lagi ingat untuk melakukan kemaksiatan kemudian dituduh untuk melakukan kemaksiatan, maka orang yang menuduh ini adalah yang telah melakukan perbuatan yang sangat tercela, maka hukumannya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang laknat itu berpanjangan, bukan sementara di dunia saja, tetapi sambungan ayat lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang besar. Ketika disebut azab itu besar, bermakna kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang besar. Karena kejahatan yang besar hukumannya adalah siksaan yang besar, azab yang besar. Berarti menuduh orang-orang baik melakukan perbuatan yang tercela, yaitu zina, yang dimaksudkan adalah zina, itu adalah perbuatan yang terkutuk dan sangat tercela sekali, yang hukumannya adalah laknat di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah mengingatkan tentang hari akhirat, hari yang semestinya ditakuti oleh manusia, karena tidak ada siapa yang bisa lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, yang pada hari itu lidah bersaksi, tangan bersaksi, kaki pun juga bersaksi tentang apa-apa yang telah dikerjakan selama di dunia ini. Yauma, hari, ingat hari. Yauma di sini berbaris di atas adalah sebagai peringatan. Uzkur yauma, ingatlah, jadikan peringatan hari akhirat, hari yang akan dilalui nanti setelah hari dunia ini, yaitu hari ketika itu lidah-lidah bersaksi ke atas mereka, lidah-lidah mereka bersaksi ke atas diri mereka, dan juga tangan mereka dan kaki mereka tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Bersaksi bermakna mengeluarkan kata-kata. Biasanya mengeluarkan kata-kata adalah mulut. Ada kita saksikan di dunia ini tangan mengeluarkan kata-kata? Tidak. Kaki mengeluarkan kata-kata? Tidak. Tetapi di hari akhirat, tangan mengeluarkan kata-kata, kaki mengeluarkan kata-kata. Karena pada masa itu yang berkehendak untuk berkata-kata bukan lagi manusia, tapi yang berkehendak untuk berkata-kata adalah Allah. Allah berkehendak, tangan yang berkata, tangan pun berkata. Apabila Allah berkehendak kaki yang berkata, maka kaki pun berkata. Kalau pada hari ini yang berkehendak itu kita, kemudian kita gerakkan lidah untuk berkata-kata, tetapi Allah batasi organ tubuh kita yang berkata-kata itu hanyalah lidah untuk di dunia ini, tetapi untuk di akhirat tidak. Kulit pun nanti akan bersaksi. Maka ada yang mengatakan kepada kulitnya, wahai kulit, mengapa kamu bisa berkata-kata? Maka dalam Al-Quran disebutkan, Allah lah yang membuat kami, antaqana alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang membuat kami berkata-kata, sebagaimana Allah lah yang membuat segala sesuatu bisa kata. Batu bisa berkata-kata? Bisa. Tongkat bisa berkata-kata? Bisa. Semua bisa berkata-kata. Apabila Allah berkehendak membuat makhluknya itu berkata-kata, apa susahnya bagi Allah? Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian
penyebutan tangan berkata-kata, bersaksi, kaki berkata-kata untuk menerangkan tidak ada siapa yang bisa lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini pandai dalam berkata-kata di depan hakim di pengadilan, atau membayar pengacara yang hebat, yang handal, terbebas dari hukuman, di dunia bisa berlaku, tetapi di akhirat tidak. Yauma idzin, pada hari itu, yuwaffihimullahu dinahumul haq, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, akan menyempurnakan balasan mereka dengan sebenarnya. Balasan dalam ayat ini digunakan kata dinahum, din. Kata din ini jangan hanya dimaknai maknanya agama saja, enggak. Din itu juga bermakna balasan. Maliki yaumiddin. Selalu kita dapati terjemahannya adalah penguasa pada hari pembalasan. Jarang kita mendengar penguasa hari agama, enggak. Dan isi dari agama itu adalah menerangkan tentang pembalasan. Annallaha huwal haqqul mubin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha benar lagi maha al-mubin, yang menjelaskan, menyata. Wa ya'lamun, dan mereka itu mengetahui, manusia mengetahui bahwasanya Allah dialah yang maha benar, benar dalam berkata-kata, benar dalam menetapkan hukuman, dan benar dalam memberikan pembalasan yang sempurna. Kemudian ayat yang ke-26 menerangkan ini sebagai kesimpulan penutup dari peristiwa hadithul ifk, yaitu berita bohong, bahwasanya Rasulullah adalah hamba yang terbaik. Kemudian istri Rasulullah adalah yang dipasangkan dengan Rasulullah, pastilah yang terbaik juga, karena perempuan yang baik dipasangkan dengan laki-laki yang baik, sebagaimana laki-laki yang baik dipasangkan dengan perempuan yang baik. Itu sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menerangkan tentang tingginya kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu yang dipasangkan bersama dengan Rasulullah yang juga memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya Aisyah dan satu lagi sahabat yang dituduh itu adalah terbebas dari tuduhan, karena tuduhan itu sebenarnya adalah tuduhan liar yang tidak ada bukti sama sekali, yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan, yang kepentingannya adalah ingin menjatuhkan marwah dan kehormatan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah buruk peristiwa itu bagi Aisyah dan keluarga Rasulullah, rumah tangga Rasulullah? Tidak. Itu adalah ujian. Setiap orang pasti akan diuji, dan berbagai macam ujian yang diberlakukan tujuannya adalah untuk meninggikan kedudukan. Maka terbuktilah tingginya kedudukan Aisyah radhiyallahu anha karena Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari tuduhan dan berhasil dalam ujian, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ampunan dan rezeki yang mulia kepadanya. Nah, maka kita pun mestinya mendapat pelajaran dari apa yang berlaku, yaitu tak perlulah berputus asa apabila ada orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang dusta, bohong, sementara kita tidak melakukannya, atau ahli keluarga kita tidak melakukannya. Maka tak perlu gelisah, tak perlu risau. Serahkan sajalah kepada Allah, tetap dalam kesabaran, ridha atas apa yang menimpa. Insya Allah pasti ada hikmah di sebalik ujian yang berlaku itu. Dan apabila berhasil, ampunan dan rezeki yang mulia Allah sediakan untuk mereka yang berhasil dalam ujian tersebut, sebagaimana yang pernah didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.